Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang bahan ajar pembelajaran matematika. Saya Dewi Marta Agustina sebagai moderator dan pemateri 1, Rifki Hatardiansyah sebagai pemateri 2, dan Rini Astuti sebagai pemateri 3. Langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan pembelajaran yang sangat umum digunakan oleh para guru atau instruktur, walaupun masih sedikit sekali para guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Apa sih bahan ajar cetak itu? Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Menurut Dikti, bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam KBM. Sedangkan buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rifki Hatta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa atau self-instruction. Yang kedua, bersifat lengkap atau self-contained, artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu membelajarkan secara didik atau self-instructional material. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa jenis bahan cetak, ada 4. Yang pertama yaitu modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Yang kedua ada handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pertanyaan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi siswa. Yang ketiga ada lembar kegiatan siswa atau yang sering dikenal dengan LKS. Lembar kegiatan siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Yang keempat atau terakhir, buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara, misalkan hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut dengan fiksi. Menurut Kamus Oxford halaman 94, buku diartikan sebagai book is number of sheet of paper atau either printed or blank atau pasted together in a cover. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Rifki, yaitu bahan ajar dengar atau audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung, yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka menguasai kompetensi tertentu. Jenis-jenis bahan ajar audio ini antara lain adalah radio, kaset MP3, MP4, sound recorder, dan handphone. Bahkan, bahan ajar ini mampu menyimpan suara yang dapat diperdengarkan secara berulang-ulang kepada peserta didik dan biasanya digunakan untuk pelajaran bahasa dan musik. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar mencetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung, yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu.
menurut Andi Prastowo 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.